Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembahasan firman Tuhan. Dan hari ini dari Roma 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Roma 1 ayat 8 sampai ayat 15. Bapak Ibu, apakah ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang menginginkan pergi ke suatu tempat atau pergi ke suatu tempat tertentu sampai hari ini, tapi sampai hari ini belum kesampaian? Misalnya mau ke Danau Toba atau mau ke Bali, tapi oleh karena satu hal belum tercapai sampai saat ini. Semoga harapan Bapak Ibu bisa segera terkabul. Amin. Atau misalnya orang Batak, ya, orang Batak setelah dia dapat cita-citanya, dapat berkat atau misalnya dapat keturunan atau dapat pekerjaan, dia mau pergi ke rumah tulang atau ke rumah hula-hula, mau mengucapkan terima kasih. Tapi mungkin karena beberapa hal bisa masih terpending sampai hari ini. Katakanlah belum ada ongkos, tapi yang mau dibawa sudah ada begitu. Sudah ada yang mau dibawa, si panganon, daging, makanan, tapi ongkos belum ada. Atau mungkin yang mau dibawa sudah ada, si panganon sudah ada, makanan sudah ada, ongkos sudah ada, tapi waktu yang belum ada, cuti yang tidak ada. Semoga juga Bapak Ibu dan Saudara segera bisa merealisasikan rencana-rencana Bapak Ibu untuk mengunjungi keluarga tersebut. Amin. Nah, kenapa Bapak Ibu kami katakan demikian? Karena pada prinsipnya apapun yang kita inginkan, yang kita kehendaki, kemanapun kita ingin melangkahkan kaki, apapun tempat yang mau kita tuju, itu tidak salah Bapak Ibu, sepanjang ya alasan atau motif dan tujuan kita ke sana adalah untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang benar. Jadi motif ini sangat mempengaruhi. Tidak apa-apa, nggak salah kita mau kemanapun. Yang penting motif kita dalam artian di sini tadi adalah baik, benar, dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar tentang Paulus yang ingin ke Roma tapi belum kesampaian. Belum kesampaian, sama kasusnya ya, begitu ya. Belum kesampaian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dia ingin memberitakan Injil sebenarnya ke sana ya. Dia ingin memberitakan Injil tapi belum kesampaian. Bapak Ibu, itu adalah panggilan bagi dirinya ya. Dalam pasal 1 ayat 1 sampai 7 sudah dijelaskan bagaimana Tuhan memanggil dia sebagai rasul yang mempercayakan pelayanan, dan panggilan bagi dia adalah untuk memberitakan Injil, dan destinasinya adalah Roma, tapi dalam hal ini belum kesampaian. Nah, lalu kita bertanya Bapak Ibu, kenapa ya kira-kira harus Roma ini? Ya, kalau kita membaca kesannya Paulus ini semacam ngebet ke Roma ini ya. Memang ada keinginan yang sangat kuat ke Roma ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena tentu saja Roma adalah kota yang besar, pusat pemerintahan Romawi, dan Roma ini nanti bisa menjadi gerbang bagi dia untuk menuju Spanyol ya. Nanti kita bisa baca di pasal 15 ayat 24 dan juga ayat 28, dia katakan saya mau ke Spanyol tapi setelah dari Roma, begitu. Nah,
Konteksnya pada waktu itu Spanyol adalah juga kota yang besar dan banyak tokoh-tokoh terkenal di sana. Nah, jadi asumsinya harapannya Paulus ini kalau sudah ke Roma dia bisa ke Spanyol. Kalau di Spanyol nanti ya sudah bisa memasuki Spanyol, ya dengan demikian ke bangsa-bangsa lain pun akan mudah Injil ini, karena Spanyol ini adalah tempatnya para tokoh-tokoh terkenal begitu ya. Nah, kalau sudah Injil bisa memasuki kota tempatnya para tokoh-tokoh, kan pasti itu membuka jalan bagi yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi bukan berarti Paulus ingin menjadikan Roma ini hanya sekedar batu loncatan, enggak ya. Sekedar melintas, enggak begitu. Sekedar ya asal didatangi begitu. Ya, batu pijakan saja untuk melompat lebih jauh, tidak begitu. Nah, karena Paulus ini ingin memberitakan Injil dengan segenap hati juga di kota Roma. Itu tema kita hari ini, memberitakan Injil dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Paulus ingin memberikan yang terbaik juga kepada jemaat-jemaat di Roma, bahkan bukan hanya jemaat tetapi orang-orang yang bisa dijangkaunya kelak di sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat di Roma sebenarnya sudah terberita sebagai jemaat-jemaat yang baik, ya, jemaat yang bertumbuh, dan Paulus memuji itu dalam suratnya. Dan di samping itu dia juga mendoakan supaya jemaat-jemaat di Roma terpelihara imannya dan dia bisa kembali nanti dia bisa ke sana pada suatu saat untuk pergi ke Roma. Apa tujuannya ke Roma, Bapak Ibu yang terkasih? Saya mencatat ini 4. Yang pertama, karena ingin melayani mereka dengan kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Itu ayat 11. Ya. Allah sudah mengaruniakan kepada Paulus berbagai-bagai hal, termasuk penalaran, termasuk pengetahuan iman, dan mungkin karunia-karunia yang lain. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu yang terkasih, Roma ini sudah mulai bertumbuh, bukan berarti mereka sempurna, tidak. Dan karena itulah Paulus ingin datang ke sana melayani dengan karunia. Di Roma ini ya tetap ada para penyesat-penyesat yang mau mengajarkan ajaran-ajaran lain, begitu ya, ajaran-ajaran lain. Nah, jadi kalau tidak hati-hati bisa juga tergoda, bisa juga mencampur adukkan agama, bisa juga sinkritisme. Karena itu Paulus ingin pergi ke sana supaya jemaat Roma bisa kuat secara pengajaran, pengetahuan dan iman. Dia ingin datang ke sana melayani dengan karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12, supaya mereka hidup bersama untuk saling mengenal. Ya, hidup berbaur dia dengan jemaat, berbaur dengan masyarakat dan saling mengenal. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena kita tahu bahwa di Roma itu ada penyesat-penyesat dan pembenci-pembenci daripada Paulus. Jadi mungkin pembenci-pembenci ini juga memberitakan berbagai berita-berita yang simpang siur, ya. Ya mungkin ya ada yang menjelek-jelekkan juga, ada yang mengungkit-ungkit masa lalu misalnya, ya. Dan mungkin saja ada di antara jemaat atau masyarakat yang kurang simpati dengan Paulus ini, sehingga dengan dia berbaur di sana berita simpang siur itu patah, begitu kira-kira ya. Nah, jadi ini pun bagus kita teladani. Tidak salah kita mengklarifikasi, tidak salah kita menjelaskan tentang pribadi kita di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah organisasi, asalkan tujuannya adalah tujuan yang baik, bukan pencitraan untuk supaya dipuji-puji orang, enggak. Karena Paulus dia pencitraan pun
bukan dalam arti yang negatif, tidak, tapi dia ingin supaya orang mengenal dirinya betul-betul, dan dengan cara itu dia bisa memberitakan Injil. Kalau dia dipandang sebagai sesuatu yang kurang bagus, mana mungkin dia bisa memberitakan Injil dengan baik diterima orang, kan begitu. Nah, jadi dia ingin ke sana supaya hidup saling mengenal. Nah, yang ketiga ayat yang ke-12 juga supaya mereka bisa belajar dan tumbuh bersama dengan Paulus. Walaupun tadi Paulus punya karunia mengajar, dia punya penalaran yang baik dan dia bisa menjelaskan dengan teologinya yang baik, Bapak Ibu yang terkasih, tapi Paulus bukan orang yang otoriter juga, enggak ya. Dia justru ingin supaya pelajaran ini bisa orang menerima, mendiskusikan, merenungkan dan melakukan. Ya, jadi bukan melulu pengajaran itu satu arah ya. Dia ingin supaya jemaat ini benar-benar menggumuli bersama. Nah, di samping daripada pengajaran itu, supaya mereka bisa bertumbuh Bapak Ibu, bertumbuh bersama dalam iman, belajar dari banyak hal, entah itu suka, entah itu duka, entah itu mujizat-mujizat, entah itu pengalaman-pengalaman rohani, entah itu penderitaan. Jadi supaya semua itu menjadi pelajaran berharga untuk bersama ya. Nah, kita tahu ada banyak kelompok-kelompok tumbuh bersama ya, KTB itu sangat bagus ya. Dengan itu kita bisa belajar bersama tentang kehidupan rohani. Jadi Paulus menginginkan supaya ada pertumbuhan di antara jemaat itu dalam kerangka pertumbuhan rohani, pertumbuhan dalam kerangka kedewasaan iman. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, karena Paulus ingin memberitakan Injil kepada semua orang. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Di situ Paulus katakan dia merasa berhutang. Merasa berhutang tentunya pertama-tama berhutang kepada Tuhan, karena sudah mempercayakan kepadanya satu panggilan memberitakan Injil yang notabene dia adalah seorang yang jahat di masa lampau. Nah, jadi bagi dia ini adalah kasih karunia yang besar dan ini bisa dipandang sebagai utang ya. Memang itu adalah utang kita yang mungkin tidak bisa kita balas. Lalu dia juga merasa berhutang kepada jemaat Roma, berhutang dalam arti karena jemaat Roma juga turut mendoakan para rasul-rasul, atau para jemaat juga bisa bertumbuh bersama tanpa pengawasan, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Bagi Paulus itu utang secara moral ya, walaupun tidak tertulis, walaupun mungkin secara langsung tidak sangkut paut, tapi bagi dia itu dalam hatinya secara moral itu adalah utang ya, orang bisa bertumbuh dalam Kristus. Nah, jadi karena itu dia terpanggil untuk memberitakan Injil bukan saja kepada orang Yunani, tapi juga kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Orang Yunani dalam arti di sini Bapak Ibu bukan orang-orang yang lahir sebagai suku bangsa Yunani atau bahasa Yunani, enggak ya. Nah, tapi ini adalah sebuah istilah bagaimana orang-orang Yunani ini adalah sebuah kebudayaan yang baru, kebudayaan yang cemerlang, kebudayaan yang terpelajar, yang pintar, yang santun, yang melakukan apa-apa dengan bijaksana dan penuh pertimbangan. Nah, jadi Yunani ini adalah semacam filosofi ini ya, semacam filosofi. Kalau disebut Yunani berarti itu adalah orang-orang yang terpelajar begitu ya. Nah, beda dengan barbar ya. Jadi kebalikannya adalah barbar. Kalau barbar ini, kalau bahasa Batak dibarbar begitu ya, disamaratakan semua ya. Nah, kalau barbar ini semacam orang yang tidak berpendidikan, berbicara asal-asalan, bertindak asal-asalan, tidak matang secara keputusan,
tidak matang secara strategi, jadi asal-asalan kira-kira begitu, sembrono. Nah, jadi itu dianggap sebagai orang yang tidak terpelajar ini ya. Tapi kalau Yunani ini semacam orang yang terpelajar, yang penuh di hikmat. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, walaupun begitu kata Paulus, bagi dia itu adalah sebuah kewajiban untuk memberitakan Injil kepada siapapun, baik kepada orang Yunani secara filosofi, baik kepada orang barbar yang tidak terpelajar, baik kepada orang-orang berdosa, baik orang kepada yang tidak mengenal Tuhan, baik kepada jemaat. Baginya itu adalah kewajiban untuk memberitakan Injil di Roma. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau simpulkan sekarang. Pertanyaannya sebelum kita simpulkan, kenapa Paulus pengen ke Roma dan ada kesan ngebet ke Roma? Karena Bapak Ibu yang terkasih, ia ingin memberitakan Injil dengan segenap hati. Itu tema kita. Karena dalam hati dan pikirannya adalah Injil. Karena dalam hati dan pemikirannya adalah bagaimana supaya semakin banyak orang mendengar berita pengampunan dosa dan pertobatan. Karena dalam hatinya adalah bagaimana supaya makin banyak orang yang datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan Yesus. Semakin banyak orang mengenal Allah di dalam diri Yesus. Semakin banyak orang yang mengetahui karya penyelamatan kayu salib itu. Jadi dalam bayangannya, dalam pikirannya adalah Injil. Oleh karena itu dia melakukannya dengan segenap hati. Dan kita akan melihat nanti beberapa kali Paulus akan dipenjara hanya karena memberitakan Injil. Karena dia benar-benar terpanggil untuk itu, melakukannya dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita memberitakan Injil dengan segenap hati. Kalau disebut ada yang segenap hati, berarti ada yang tidak segenap hati, ada yang setengah hati, ada yang seperempat hati, ya, ada yang ganjil hati begitu ya, tidak genap, ya, tidak penuh. Nah, setengah-setengah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena itu kita belajar dari firman Tuhan ini sebagai implikasi bagi kita bahwa memberitakan Injil itu adalah panggilan dan tugas kita. Karena itu memberitakan Injil itu harus kita lakukan dalam ruang lingkup kita masing-masing, ya. Sebagai pendeta ya tentu saja tugasnya itu tanpa dikomentari kan. Kalau ada lagi pendeta yang tidak memberitakan Injil dalam arti memang mau terlepas dari tugas itu saya rasa sudah langka sekali, ya. Nah, lalu lanjut kepada misalnya kepada para pemberita Injil, para evangelis, para lay speaker, para sintua, ya. Mari kita lakukan tugas kita dengan senang, dengan gembira, ya. Dan itu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memberitakan Injil. Jadi jangan kita menghindar, ya, dan melimpahkan tugas itu kepada orang lain dan kita menganggap itu bukan tugasku kok begitu, ya. Karena itu adalah tugas kita bersama, apalagi kalau kita sudah dipilih di punguan-punguan, di organisasi, di persekutuan-persekutuan, STM dan organisasi-organisasi lainnya. Mungkin suatu ketika dibutuhkan tenaga kita untuk berkhotbah, Bapak Ibu memberitakan Injil, pakailah kesempatan itu dengan baik, pergunakan itu, ya. Itu kesempatan kita untuk memberitakan Injil, kemurahan Allah, kasih Allah, pekerjaan Allah di dalam Yesus, di dalam semua semesta ini. Itu kesempatan kita. Oleh karena itu juga kalau kita diminta untuk memberitakan Injil, berkhotbah, membawa renungan, tentu jangan juga kita asal-asalan, seolah-olah tidak ada persiapan, ya. Tidak. Kita harus mempersiapkan sebaik mungkin, karena kita tidak menceritakan diri kita sendiri. Kita tidak menceritakan asumsi-asumsi, kita tidak menceritakan pendapat-pendapat, tidak. Kita sedang menceritakan, kita sedang menyampaikan
kabar baik dari Allah yang penuh kasih itu. Ya, itu makanya kita harus mempersiapkan diri. Kita bukan mau menyampaikan opini-opini dalam berkhotbah, tidak. Kita bukan mau menyampaikan lelucon-lelucon. Kita bukan mau stand up komedi, tidak ya. Kita sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, dalam ruang lingkup yang paling umum adalah di dalam keluarga. Bapak Ibu, kita semua, terutama para orang tua, adalah tugas kita untuk memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Ya, itu tugas kita. Pasti ada kesempatan-kesempatan yang baik bagi kita untuk menyampaikan kabar keselamatan dan menyampaikan kabar kemurahan Tuhan Yesus kepada anak-anak kita. Misalnya, ketika dia meminta uang, kita bisa katakan, ya ini ada uang, ini semua karena pertolongan Tuhan. Jangan langsung kita porjab, jangan langsung kita songkaki. Uang kau terus, uang aja. Banyak orang begitu ya. Atau ketika dia tanya, enak kali masakan Bapak, enak kali KFC ini Pak yang kita beli tadi. Jangan kita songkai. KFC aja kau. Pikirmu nggak uang itu, nggak habis uang. Jadi itu mungkin salah satu metode mengajar anak-anak. Tapi sebenarnya itu adalah kesempatan yang baik bagi kita dengan contoh-contoh nyata. Mungkin kita bisa pakai kata, ya bisa kita beli itu nak karena Tuhan Yesus yang baik dalam diri kita. Karena kita diberkati, karena Bapak bisa bekerja, karena Bapak dapat orderan, karena dapat proyek, karena Bapak dapat ini, dapat itu, karena Mama bisa bekerja, dapat serti, kami Bapak dan Mama dapat rezeki dari ini dan itu. Jadi itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya kira itu adalah bagian dari pemberitaan Injil. Bagaimana Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari menceritakan Tuhan kepada anak-anak. Nah, jadi dengan segenap hati kita memberitakan Injil, ya, lakukan dalam ruang lingkup masing-masing, baik pemberita-pemberita firman Tuhan di gereja, baik di organisasi-organisasi maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita teladani Paulus yang ingin memberitakan Injil dengan segenap hati ke Roma dan juga ke tempat-tempat lain. Mari kita belajar untuk memberitakan Injil dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari Rasul Paulus yang rindu untuk mengunjungi jemaat di Roma, menyampaikan pengajaran dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dan ingin bertumbuh bersama-sama dengan jemaat dan juga orang-orang yang di luar jemaat. Tuhan, ajari kami juga supaya kami mengambil bagian dalam pemberitaan Injil Tuhan. Kiranya kami bisa melakukannya di ruang lingkup kami masing-masing, baik di gereja, baik di organisasi maupun di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan, karena ini bukan pekerjaan yang mudah yang bisa kami anggap dengan sepele, tapi ini adalah pekerjaan yang mulia. Bagaimana kami menyampaikan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.